membangun bangsa berakhlak mulia. Budaya disiplin berjiwa Pancasila, menulis serasi dan kita. Satukan tekad, melangkah bersama, membangun bangsa berakhlak mulia. Budaya disiplin berjiwa Pancasila. SMK Negeri 10 Samarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Ramadan. Berjumpa kembali bersama kami di program podcast Ramadan, Inspirasi Menuju Hari Nan Fitri. Tentunya bersama saya, Rafli. Keluarga VHS 10 TV, Anda dapat mengikuti informasi terbaru kami melalui Instagram SMKN 10 Semarang Official dan Instagram VHS 10 TV. Dan nantinya tayangan ini dapat Anda saksikan di YouTube channel VHS 10 TV. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ke media sosial yang Anda miliki. Pada hari ini tentunya saya tidak akan sendirian. Saya sudah ditemani oleh wanita tangguh, salah satu wanita tangguh yang ada di SMK Negeri 10 Semarang. Beliau juga seorang guru yang mengampu mata pelajaran PKKWU atau kewirausahaan, yaitu Ibu Dr. Randa Eni Supriyati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Raffi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Raffi, gimana Mas Raffi kabarnya? Saya juga sehat Ibu, semangat terus Ibu. Baik, pada hari ini keluarga VHS 10 TV, saya dan Bu Eni akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu Birrul Walidain versus Ego, memenangkan pertempuran batin di bulan Ramadan. Birrul Walidain sendiri berarti berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang menyebutkan kewajiban Birrul Walidain. Seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36 dan Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya berbuat baik dan berbakti kepada orang tua, serta larangan untuk durhaka kepada mereka. Baik Bu Eni, kalau menurut Bu Eni sebetulnya apa yang dimaksud dengan Birrul Walidain dan bagaimana cara mempraktekkan Birrul Walidain di kehidupan sehari-hari, Bu? Oke, baiklah Mas Raffi. Tadi Mas Raffi sudah menjelaskan Birrul Walidain itu adalah berbakti kepada orang tua. Pada prinsipnya Islam pun sudah menekankan bahwa berbakti prinsipnya itu adalah berbakti dan menghormati kepada orang tua. Jadi bisa diambil kesimpulan Birrul Walidain itu adalah sikap berbakti dan menghormati kepada orang tua. Nah, gimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk teman-teman sahabat FHS 10 TV dan pelajar, terutama siswa-siswa ya Mas Raffi, SMK Negeri 10 Semarang. Yang pertama bisa dengan cara tidak mengecewakan orang tua. Nah, contohnya gimana? Belajar yang rajin sehingga prestasinya nanti bisa meningkat dan akan membahagiakan kedua orang tua. Selain itu mungkin bisa kita selalu mendoakan kepada orang tua, karena bagaimanapun juga kenapa kok kita harus berbakti kepada orang tua? Mereka sudah, terutama ibu yang sudah dijelaskan tadi di surat Al-Quran yang dijelaskan Mas Rafli tadi, bahwa di situ dijelaskan ibu itu sudah mengandung, terus sudah melahirkan, sudah memelihara atau menyusui sampai 2 tahun. Tapi tidak hanya ibu, jangan lupa bapak pun juga punya peran yang cukup besar Mas Rafli. Karena apa? Bapak itu dengan kerja kerasnya, dengan tetesan keringatnya mencari nafkah, sehingga mencari nafkah untuk membelikan makanan untuk keluarga, jadilah ASI, ya itu akhirnya jadilah seperti sekarang ini Mas Raffi yang sudah SMK mestinya sudah merasakan bagaimana perjuangan dari ibu dan bapak.
Maka salah satunya tadi harus selalu mendoakan, terus belajar yang rajin. Mungkin Mas Rafli bisa apalagi kira-kira ya? Mungkin membuat orang tua tuh bangga dengan Bangga. kehadiran kita gitu. Berusaha semaksimal mungkin Betul agar sekali. tetap berprestasi, Betul yang jelas itu ya. Lalu Ibu, terkadang tuh kami sebagai generasi muda itu kurang egonya masih belum stabil. Kadang kami sering kurang ajar sama orang tua, tidak bisa menghargai kerja keras dari orang tua. Nah, kalau menurut Bu Eni secara spesifik, bagaimana sebetulnya cara untuk kita mengendalikan ego kita supaya tidak menghalangi birrul walidain itu, Bu? Ini kebetulan pas bulan puasa ya Mas Rafli, ini kesempatan kita untuk melatih pengendalian diri kita agar paling tidak ini salah satu contohnya ada kadang remaja atau seperti Mas Rafli itu pengennya apa-apa itu dituruti ya. Nah, kita bolehlah sebagai anak meminta sesuatu, tapi bisa melihat kondisi orang tua. Jika memang kondisi orang tua kok belum ada, ya kita jangan memaksakan. Karena apa, yang namanya orang tua itu tidak mungkin tidak mengusahakan. Mesti mengusahakan. Ibaratnya ini lebaran, mau lebaran. Anak-anak pengennya baju baru. Saya yakin tidak ada orang tua yang tidak ingin membelikan baju baru anak-anaknya. Hanya saja sebagai anak mungkin tahu kondisi. Kalau memang kondisinya belum ada uang, belum ya nggak usah dibelikan. Besok atau masih pakai yang lama masih bisa, seperti itu. Yeah. Terima kasih Bu Eni, sangat menginspirasi bagi saya ya Bu. Baik Bu Eni, pelajaran apa atau kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari podcast Ramadan ini dengan tema birrul walidain versus ego memenangkan pertempuran batin di bulan Ramadan? Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari birrul walidain adalah sebagai anak ya, bagaimana kita harus memahami kondisi orang tua. Yang jelas harus tadi membantulah kegiatan-kegiatan apa sehari-hari yang bisa dibantu. Misalnya orang tua baru kerja, ya kita membantu pekerjaan rumah yang ringan-ringan. Terus bagaimana kalau orang tua sudah tidak ada, ini yang sangat penting. Yang pertama adalah doa. Kesempatan ini doa di bulan Ramadan ini yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pengampunan kepada orang tua. Terus menyambung silaturahmi dari almarhum. Ya, itu. Terus yang berikutnya mungkin melanjutkan amal-amal yang baik dari beliau. Itu kalau sudah meninggal. Kalau yang belum ya kita tetap harus menghormati terus, mendampingi orang tua, membantu meringankan paling tidak pekerjaan-pekerjaan orang tua di rumah. Saya kira itu mungkin Mas Raffi bisa nambahin. Ya, saya setuju dengan Bu Eni. Kebetulan orang tua saya sudah tidak ada satu, yaitu mama saya. Saya ingin berpesan kepada keluarga VS10 TV dimanapun Anda berada yang masih mempunyai orang tua lengkap, tolong jaga perasaannya. Buat mereka bangga akan kehadiran Anda. Berbaktilah kepada kedua orang tua dan yang terpenting sayangilah mereka. Baik Bu Eni, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan. Semoga Bu Eni selalu sehat, diberikan umur panjang dan Terima kasih. segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sobat podcast, itu dia yang dapat saya sampaikan di podcast Ramadan. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi kita semuanya. Sampai jumpa di edisi podcast berikutnya, tentunya dengan topik yang menarik dengan narasumber yang inspiratif. Sampai jumpa, salam sehat, salam Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan aku, Ramadan kamu, ini Ramadan kita. Banyak sukanya, banyak tandanya, banyak cara menikmatinya. Saat bulan puasa tiba, lawan lapar dan dahaga, emangnya bisa berolahraga agar sehat jiwa dan raga. Ayo kita siapkan jadwal
we bisa looking on